Ya apa-apa itu harus ada asas kepantasan, kudu nganggo unggah-ungguh ya. Sekarang apa berkenan kalau misalnya ini di sini dekat sini didirikan gereja atau didirikan pura atau didirikan kelenteng, kan sama aja pasti umat yang lain juga keberatan. Sama saja seperti itu tepak-tepak awak. Rumput. Ini sudah peringatan ya. Dulu di Pertapan Kembang Lampir itu juga sedianya mau didirikan masjid walaupun kecil, tapi saya bilangin ke Pak Juru Kunci, mbok ya sebaiknya jangan, karena tidak ada dawuh dari Ki Ageng Pemanahan. Itu kalau nanti terus ngotot ya, nanti yang mau bangun bisa resikonya nyawa loh. Ya benar saja, nggak sampai setengah tahun yang mau membangun meninggal. Sri Makurung Prabu Handoyoningrat. Asal-usul, menurut bagan yang tertera di Pasarian Wutgaleh, Sri Makurung Prabu Handoyoningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh ini merupakan putra dari Haryo Pandaya III dan Dyah-Retno Mundri. Apabila ditarik secara garis keturunan, maka diketahui bahwa Haryo Pandaya III atau dikenal sebagai Haryo Bubaran ini merupakan cucu buyut dari seorang Mahapatih Majapahit yang sangat terkenal namanya, yaitu Rakyan Mapatih Jirnodara atau yang dikenal sebagai Mahapatih Gajah Mada. Dengan demikian, Sri Makurung Prabu Handoyoningrat merupakan cucu canggah atau keturunan kelima Mahapatih Gajah Mada. Sedangkan ibunya yang bernama Dyah-Retno Mundri adalah seorang putri dari Bri Pandan Salas II yang jumeneng noto sebagai Prabu Brawijaya IV dengan Dewi Tapen. Bahkan Dyah-Retno Mundri ini juga merupakan seorang putri Sekar Kedaton atau Bunga Istana, yang berarti putri ini yang harum namanya, tidak hanya karena cantik parasnya, namun juga memiliki keahlian untuk menata serta memimpin keputren sebagai tempat tinggal para putri keraton. Maka tidak heran secara bobot bibit bebet jelas tergenapi semua. Baik ayahnya hingga para pangeran, tak terkecuali abdi dan kawulo semuanya menghormat kepada beliau. Walaupun masih keturunan raja dan memiliki darah patih, Sri Makurung Prabu Handoyoningrat ini terlahir dengan nama Joko Sengoro. Nama ini diberikan oleh ayahnya sebagai pengingat dan wasiat karena di saat terlahir kondisi suasana dan suhu politik Majapahit sedang mengalami panas akibat banyaknya adipati dan bupati yang memisahkan diri dan berusaha mbalelo atau membelot pada raja yang sah pada saat itu. Haryo Pandaya III yang mewarisi nama besar kakeknya dan diangkat sebagai menantu raja yang bertahta secara sah juga tak luput dari kekejaman politik masa itu, sehingga memiliki nama lain Haryo Bubaran, julukan akibat karut-marutnya tatanan masa itu. Kendati demikian, sebelum meninggal sempat menitipkan wasiat kepada Joko Sengoro agar tetap berbakti dan mengabdikan diri ke Majapahit sebagaimana beliau ayahnya, walaupun harus menjadi korban kekejaman intrik politik pada saat itu. Sri Makurung Prabu Handoyoningrat mengabdi kepada Majapahit. Ketika terjadi alih kepemimpinan di Majapahit yang dipimpin oleh Bri Kertabumi yang telah bertahta sebagai Prabu Brawijaya V, maka Joko Sengoro pun mengabdikan diri di Majapahit yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Blambangan yang sedang dipimpin oleh Adipati Menak Dali Putih. Permusuhan ini berawal dari Adipati Menak Dali Putih
yang nekat menculik sang putri Sekar Kedaton, putri dari Prabu Brawijaya V dengan Dewi Amorowati yang bernama Dyah Retno Pembayun. Oleh peristiwa itu sehingga Majapahit pun menggelar sayembara dan mencari jago tanding untuk membebaskan Dyah Retno Pembayun dari tangan Adipati Menak Dali Putih. Mengetahui adanya ancaman, namun juga sekaligus kesempatan untuk membaktikan diri ke Majapahit, Joko Sengoro pun mengikuti sayembara tersebut dengan konsekuensi harus mau bertanding dengan penguasa Blambangan tersebut. Banyak yang berusaha mengalahkan Adipati Menak Dali Putih, namun semuanya gagal tanpa hasil hingga saat itu. Joko Sengoro yang datang untuk melawan. Tak heran Joko Sengoro yang masih memiliki darah patih yang bisa mempersatukan Nusa Antara atau pulau-pulau di bawah Panji Besar Majapahit dengan mudahnya Adipati Menak Dali Putih bisa tunduk takluk di hadapan Joko Sengoro. Karena Dyah Retno Pembayun dapat direbut kembali dengan bonus Blambangan ikut tunduk dan kembali ke rengkuhan Majapahit, kemudian Prabu Brawijaya V yang masih terhitung pamannya sendiri memerintahkan Joko Sengoro untuk dijadikan anak menantu dan dijodohkan dengan Dyah Retno Pembayun. Karena jasanya yang besar, maka tidak hanya sekedar diangkat menjadi menantu saja, namun juga diberi Siti Lenggah atau tanah pemberian raja sebagai wilayah bebas pajak dan berhubungan langsung dengan Majapahit. Dipilihlah tanah Majalengka atau Mojogung yang kini bernama Pengging di sisi barat Gunung Lawu dan sisi timur Gunung Merapi untuk dikelola dan dipimpin oleh Joko Sengoro. Oleh karena itu dinisbatkan menjadi pemimpin wilayah setara dengan kadipaten, maka nama beliau pun diganti menjadi Adipati Handoyoningrat. Keluarga Sri Makurung Adipati Handoyoningrat dari pernikahan Adipati Handoyoningrat dan Retno Pembayun dikaruniai 3 orang putra bernama Raden Kebu Kanigoro, Raden Kebu Kenongo, dan Raden Kebu Amiluhur. Namun sayang, Raden Kebu Amin Luhur meninggal di usia yang relatif muda sebelum ayah ibunya wafat, kemudian dimakamkan di daerah Malangan, Pengging, sehingga tinggal 2 orang putra saja yang menjadi idaman penerus penguasa Pengging, Witaradya. Dalam kondisi panasnya dunia politik pada masa itu, Raden Kebu Kanigoro dan Raden Kebu Kenongo sendiri memilih jalan hidup dan dunia spiritualitas sesuai jalannya masing-masing. Namun mereka tetap saling rukun satu sama lain. Raden Kebu Kanigoro yang tidak mau tahu mengenai urusan perpolitikan diisukan tetap setia pada agama lama, sehingga meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sejarah konflik Sri Makurung Prabu Handoyoningrat dengan Demak Bintoro. Di bawah kepemimpinan Adipati Handoyoningrat, kondisi Pengging nampak tenang dan damai berjalan normal. Namun ternyata hal itu tidak berlangsung lama, sebab keprabun Majapahit kembali digoyang dengan adanya makar yang ditimbulkan oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V dengan seorang putri berdarah Cina. Raden Patah yang berusaha mengislamkan terkendala dengan perlawanan pihak Majapahit yang melindungi raja. Hingga akhirnya kerajaan Majapahit semakin tidak aman dan tidak terkendali akibat invasi dari Raden Patah dengan kekuatan dari Demak yang ia pimpin bisa menguasai kota raja. Bahkan dengan terpaksa Prabu Brawijaya V harus mengungsikan diri ke arah Bali, namun konon dicegah oleh Sunan Kalijogo di daerah Banyuwangi. Kemudian Prabu Brawijaya V
sedang berusaha memutar arah, namun tidak kembali ke arah Majapahit karena dilaporkan di kota raja sudah diduduki oleh pasukan Demak yang berjaga di sana. Konon Prabu Brawijaya V diajak bersama pamomong spiritual beliau, yakni Ki Sabdopalon dan Ki Noyoginggong, untuk menuju ke puncak Gunung Lawu. Di sanalah Prabu Brawijaya V melakukan moksa, tepatnya di puncak Hargodalem. Melihat Majapahit yang semakin tidak karuan, maka Adipati Antoyo-Ningrat di Pengging merasa bahwa Majapahit harus tetap ada raja yang bertahta walaupun kini kerajaannya sedang diserang, demi menyelamatkan kedaulatan dan nama besar Majapahit serta mencegah lepasnya kekuasaan ke tangan lain. Dyah Retno Pembayun sebagai putri dari permaisuri yang diharapkan untuk ngelintir ke Prabon atau meneruskan tahta kerajaan Majapahit harus melakukan langkah penyelamatan agar orang tetap tahu bahwa Majapahit masih tetap ada di tangan yang sah. Maka dibentuklah pusat pemerintahan darurat di Pengging agar tetap aman dengan menunjuk Adipati Antoyo-Ningrat yang dinilai mempunyai lebih kapasitas sebagai pemimpin. Setelah itu beliau mengubah namanya menjadi Srimakurung Prabu Handoyo-Ningrat. Mengapa beliau memakai nama Srimakurung di depan? Itu tidak lain karena pemindahan kekuasaan ini juga dilakukan secara diam dan tetap sidem agar tidak terendus pihak Demak Bintoro. Namun semua rakyat mengakui bahwa beliau ini sebagai pemimpin dan juga penerus Majapahit saat itu. Selain itu, agar tidak terlalu mencolok, beliau memakai nama samaran menjadi Ki Ageng Wuking ing Pengging. Namun akhirnya pengangkatan Adipati Antoyo-Ningrat yang berganti nama Srimakurung Prabu Antoyo-Ningrat alias Ki Ageng Wuking itu tetap saja terendus oleh telik sandi atau mata-mata dari Demak Bintoro. Oleh karena itu, Sultan Shah Alam Akbar atau Sultan Patah pun mengirim surat yang isinya menyatakan Pengging harus tunduk pada kerajaan baru yang bernama Kesultanan Demak Bintoro. Perang dan wafatnya Prabu Handoyo-Ningrat. Merasa ditantang oleh kesombongan sultan baru tersebut, maka Srimakurung Prabu Handoyo-Ningrat tetap kukuh pada pendiriannya bahwa beliau adalah penerus Majapahit yang nyaris hilang walau sekedar menantu saja. Pepatah mengatakan sadumuk bathuk senyari bumi. Maka tidak mungkin Pengging menyerahkan diri kepada Demak kecuali harus dibela dengan tetesan darah penghabisan. Akibatnya meletuslah peperangan hebat di antara Demak dan Majapahit yang diwakili oleh Pengging di Wirosobo. Dalam peperangan tersebut, putra tertua yaitu Raden Kebo Kanigoro tampil maju perang sebagai senopati yang memimpin pasukan dari Pengging Witorodya, sedangkan di pihak Demak Bintoro dipimpin oleh Sunan Ngudung. Di perang inilah posisi Srimakurung Prabu Handoyo-Ningrat selalu didesak hingga kondisi beliau semakin terpojok dan gugur di medan laga akibat luka tusukan keris milik Sunan Ngudung. Karena putranya menganut Islam kejawen, maka jenazah Srimakurung Prabu Handoyo-Ningrat pun dimakamkan seperti layaknya muslim walaupun menganut keyakinan Hindu Jawi. Peristiwa gugurnya Adipati Antoyo-Ningrat sebagai kusuma bangsa akan selalu diingat atas kobaran semangat kebangsaan untuk tidak menyerah pada seorang penakluk yang sangat ambisius.
keadaan Pengging setelah Perang Wirosobo. Karena pemimpin Pengging telah jatuh, maka pasukan Pengging menjadi kocar-kacir. Raden Kebo Kanigoro pun memerintahkan pasukan untuk mundur kembali ke Pengging. Sementara pasukan Demak Bintoro yang hendak membuntuti segera dicegah agar tidak terjadi korban kembali. Namun diam-diam Sunan Ngudung membuntuti Raden Kebo Kanigoro untuk bertemu dan berdiplomasi. Di tengah jalan, Sunan Ngudung berhasil bertemu dengan Raden Kebo Kanigoro. Ia meminta agar Raden Kebo Kanigoro bersedia menjadi pengganti ayahnya dan dijanjikan akan menjadi adipati Pengging di bawah kekuasaan Demak Bintoro. Namun penawaran tersebut ditolak oleh Raden Kebo Kanigoro dan menyatakan tetap tidak akan bergeming walau hendak dijadikan raja sekalipun. Karena Ki Ageng Kebo Kanigoro berpendapat dengan takluknya Pengging pada Demak Bintoro, secara otomatis Keraton Pengging juga harus tunduk patuh kepada musuhnya. Gagal membujuk Raden Kebo Kanigoro, utusan Demak Bintoro pun beralih menemui adiknya yang bernama Raden Kebo Kenongo selaku keluarga yang masih tersisa untuk diangkat sebagai pengganti ayahnya yang telah wafat. Raden Kebo Kenongo pun menyanggupi, walau dengan konsekuensi Pengging harus tunduk pada pemerintahan Demak Bintoro. Setelah itu Raden Kebo Kenongo pun diangkat menjadi pemimpin daerah Pengging dengan bergelar Ki Ageng Pengging II. Sedangkan ayahnya yang telah wafat diberikan gelar kehormatan sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh karena beliaulah yang memimpin Pengging pertama kali. Pada masa pemerintahan Ki Ageng Kebo Kenongo, toh pada akhirnya beliau tetap saja dibunuh oleh utusan Sultan Trenggono sebagai penerus Raden Patah karena Ki Ageng Kebo Kenongo dianggap membangkang terhadap Kesultanan Demak Bintoro yang pada waktu itu Sultan Trenggono sebagai rajanya. Pasarean Adipati Handoyoningrat, Joko Sengoro atau Sri Makurung Prabu Handoyoningrat atau Ki Ageng Wuking I alias Ki Ageng Pengging Sepuh dikebumikan di dekat putranya, yakni Raden Kebo Amiluhur yang mendahului wafat. Pasarean dapat dijumpai di Dukuh Malangan, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Di sisi kanan pasarean beliau adalah pasarean Permaisuri atau Garwo Padmi, yakni Dyah Retno Pembayun, juga Sumare di sisi beliau. Selain itu di sisi barat terdapat sebuah arca Durga Mahisasura Mardini yang juga dijuluki Nyai Bendrong. Sedangkan di sisi timur terdapat pasarean Pamijen milik Nyai Endang Widuri yang merupakan seorang abdi kinasih dan masih terhitung kerabat dari Adipati Handoyoningrat yang berasal dari daerah Banyu Biru. Semasa hidup beliau ditugaskan untuk menjaga keselamatan keluarga Sri Makurung Prabu Handoyoningrat secara fisik maupun spiritual di Pengging Witorodya. Maka tidak heran jika Nyai Endang Widuri ini menjadi abdi kinasih. Bahkan ketika meninggal pun diperkenankan untuk dikebumikan di dekat keluarga Permaisuri Ki Ageng Pengging Sepuh, yakni Ratu Dyah Retno Pembayun. Para pemirsa, ini saya di depan makam Ki Ageng Pengging Sepuh atau Handoyoningrat. Beliau adalah mantu Prabu Brawijaya V yang beristrikan Eyang Gusti Pembayun atau putrinya Prabu Brawijaya V. Inilah yang menurunkan Ki Ageng Kebo Kenongo, Ki Ageng Kebo Kanigoro. Jadi ini adalah eyangnya Sultan Hadiwijoyo. Ini ada pohon yang besar sekali.
Ini ada kayu yang besar sekali. Saya ambil fotonya dari sini biar kelihatan. Ini kayunya besar sekali ya. Saya bisa di bawahnya. Ini nggak tahu diameternya berapa, tapi yang jelas ini besar dan tinggi. Ini menembus tembok ya. Ini temboknya roboh nih, hancur ke timpa pohon. Jadi ini ceritanya dulu di sini mau dibangun masjid. Kemudian pohon ini tiba-tiba tumbang menimpa orang-orang yang mau membangun masjid, termasuk juga angkutan barang. Jadi di sini nggak jadi dibangun masjid, dan memang sebaiknya begitu. Kalau idealnya ya bangun masjid di tempat yang terpisah dari situ sejarah, karena seperti itu nggak tepat ya. Tempat ibadah ya tempat ibadah, situ sejarah, pasarian para leluhur agung ya biarkanlah itu ada sendiri, nanti akan merubah posisi, akan merubah suasana keasliannya. Jadi lebih baik seperti ini ya. Mungkin itu sebagai satu bentuk peringatan supaya ya apa-apa itu harus ada asas kepantasan, kudu nganggo unggah-ungguh ya. Sekarang apa berkenan kalau misalnya ini di sini dekat sini didirikan gereja atau didirikan pura atau didirikan kelenteng, kan sama aja pasti umat yang lain juga keberatan. Sama saja seperti itu, tepak-tepak awak. Apalagi di sini ya leluhur ya dari tanah Jawa, Nusantara ya biarkanlah apa adanya begini, nggak usah ditimbun dengan simbol-simbol agama tertentu, nggak perlu, biarkan apa adanya saja. Kalau memang mau dibangun, bangun, situsnya diperbaiki, tapi tidak usah dicampur aduk dengan agama apapun. Itu ya idealnya seperti itu. Ini sudah peringatan ya. Dulu di Pertapan Kembang Lampir itu juga sedianya mau didirikan masjid walaupun kecil, tapi saya bilangin ke Pak Juru Kunci, mbok ya sebaiknya jangan, karena tidak ada dawuh dari Ki Ageng Pemanahan. Itu kalau nanti terus ngotot ya, nanti yang mau bangun bisa resikonya nyawa loh. Ya benar saja, nggak sampai setengah tahun yang mau membangun meninggal, dan akhirnya mangkrak, nggak jadi. Terus sekarang digunakan sebagai paseban atau tempat untuk pertemuan, untuk rapat, untuk kegiatan seni budaya dan spiritual yang sifatnya umum, tetapi tidak membawa identitas agama apapun. Apalagi di situ leluhur Jawa, ya sudahlah untuk kegiatan seni budaya Jawa atau yang lain, tapi tidak perlu memakai dominasi agama tertentu. Saya kira itu sudah sangat bijaksana sekali leluhur menata. Ini besar banget nih kayunya tuh, sampai sana ini mungkin ini sebesar gajah ya, tingginya sebesar gajah. Jadi di sini ada 3 makam utama yang saling bersebelah, adalah makam Ki Ageng Pengging Sepuh atau Joko Sengoro atau Sri Makurung atau Handoyo Ningrat atau Doyo Ningrat atau Joyo Ningrat beserta istrinya, yaitu Diahayu Ratna Pembayun atau Retno Pembayun yang tadi saya sebut sebagai putri dari Prabu Brawijaya. Dan yang lain di sini nanti ada makam Kebu Amiluhur. Kebu Amiluhur itu masih saudara dari Ki Ageng Kebu Kanigoro, Ki Ageng Kebu Kenongo, tapi pada waktu masih muda meninggal. Kemudian pasarian yang di pagar disebut sebagai Pasarian Widuri, ini yang di dalam makam. Terus ada Arca Durga Mahisa Suramardini, dibungkus kain, bagian wajahnya itu sudah rusak oleh tangan-tangan jahil ya, dan keempat tangan kirinya yang relatif utuh ini oleh masyarakat disebut sebagai Nyai Bendrong. Nanti kita tunjukkan Nyai Bendrong itu berdiri di atas kerbau jelmaan Asura yang keluar
dalam wujud raksasa kerdil. Nah, ini sudah tercatat dalam nomor register BPCB ya. Ini sebagai nomor G093 Arca Dewi Durga pada 12 Desember 1978. Itu beserta objek lainnya yaitu fragmen hiasan dinding kaki candi. Nah, mari kita nanti bisa melihat tadi Nyai Bendrong. Yo, masuk, monggo, masuk. 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 Mikirin pohon ageng sangat, Iya. terus roboh. Iya. Katanya ada sampai menimpa orang. Iya. Waktu mau bangun. Iya. Saya pas bersih-bersih suruh pulang. Ya? Saya pas bersih-bersih suruh pulang, Mbak. Oh. Pak Surip pulang aja. Jenengan Pak Surip mriki nggih ingkang juru kunci mriki nggih. Nggih. Jenengan didhawuhi disuruh pulang Iya. oleh Eyang Handoyoningrat. Iya. Setelah disuruh pulang, tiba-tiba si Anu datang. Oh, Saya mau duduk tanpa suara ini. tanpa suara. Lindu, Oh, getar. ada seperti lindu itu terus. Berapa detik? Kayak Rongkat. diseleh nih. Nggih. Aku lindu. Ya, Ada sini tumpuan taping. tumpahan taping. Tidak ada yang ada. Ya ada yang 95% sakit parah. Ini benar-benar besar banget pohonnya. Iya. Ini sampai aspal sana. Sampai di jalan aspal. Ya. Berarti ada sekitar 80 meter nih. Ada. Ini pohon apa nih, Mas? Kepuh. Pohon kepuh. Oh, ini. Kepuh merupakan pelang-pelang ampuh. Nggih, kepuh ngrungkepi ngayomi barang-barang sing ampuh. Mula kalau di Jawa itu banyak pohon kepuh itu menaungi pasarian-pasarian yang keramat. Iya. Di Jogja banyak itu Terus ada. ini ada generasi ini pun. Kenapa? Ada generasi ini pun. Oh, niki generasi pohon kepuhnya di Iya, sini iya. ada. Kalau ini ketos. Ini pohon ketos Sing atas-atas. ingkang atos-atos atau hati-hati. Ini sayangnya malam hari jadi pohonnya nggak Kalau kelihatan. ini lampunya hidup kan nggak apa-apa. Oh, nggih, saged. Sakit. Nggih. Nah, ini mengganggu gak? Ndak mboten napa-napa. Tapi mangke kula badhe nembang mantra mboten napa mboten. Di Pancasila. Ah, sip gitu. Saged pun nyalakan mawon mboten napa. Supados langkung terang. Iya. Nyun tulung nggih. Nah, ini. Nanti Eyang ageng pengging sepuh. Kula ingkang marak suwan kula sabda ya. Kepareng ngaturaken pisungsung sekaraning Bondarum Duku Arum pinangka raos bekti kula dumateng Eyang. Nyuwun ageng samudra kang somo bilih bisa menika saged marak suwan. Mungkin matur sembah nuwun sampai pun keparengaken marak suwan dari menika dina asa kula wau sampun marak suwan pindhiyun wonten ing Gusti. Pindah malih ngaturaken agni panggung. Ya, marak suwan kula ing pindah ngaturaken sembah Gusti kula ingkang kaping kalih ugi nyuwun sawang berkah ngulang pangestu kangge kula sak brayat anak-anak kula sedaya ingkang kula sak marak suwan menapa dening kangge marak suwan lan ugi nyuwun tambahan sawab pangestu ing sak mangke mbok bilih ing taun menika kawontenan kados menapa mawon. Mugi tak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar tepoko mulya, mugi tansah dhuwur kang dinayuh sembodo kang sinodya dadi kang tansah pinuji saking dayanipun sawab pangestu para eyang-eyang sedaya ingkang sumaring wonten ing mriki inggih eyang
Handayoningrat ugi Kanjeng Ratu Retna Pembayun kula ngaturaken ageng panuwun dene saged maraswan lan nyuwun pangestunipun. Salajengipun kula badhe ngaturaken Sekar Pangkur Kodo kaping 12 kalajengaken 13 ugi Gambuh 57 Serat Wedhatama Yasan Dalem yang Gusti Mangkunegara ingkang jumeneng kaping 1.
Eyang Gandarwa ingkang wonten pohon. pohon. Ya, Oh, nggih. Nyai Endang Widuri, Nyai Bindrong, Nyai Endang Widuri. Nyai Nggih. Nyai Bendrong, Nggih. terus apa sih? Endang Widuri kuwi. Ini ngapa? Oh niki. Sana dulu ya. Ya. Niki riyen niki mengke kenten kan. Nggih, ngoten. Nggih. Ini anu Kiai Gandarwa. Nyumet. Iki lho. Tulung. Lewat ini. Iki men Rinanto wae kene. Sing gampang nih jongkok. Pinten Sumetono telu ngkut. Ini robohnya slow motion, diawali kayak gempa dulu juga terus ini tembusnya sampai jalan aspal kok sekitar 80 meter. Terus kita ke sana Nyai Bendrong sidik wae mesti Mas liyane sik ono to. Nah, di saat nabur bunga di bawah pohon besar ini, Mami kaget ketika melihat ada kaki yang besar sekali, otomatis auto defense. Tapi akibatnya 2 hari kemudian Eyang Sri Makurung atau Eyang Prabu Handoyo Ningrat yang beliau mengoreksi bahwa namanya Handoyo Diningrat, sekaligus memberitahukan bahwa Mbah Gandarwa atau Eyang Gandarwa ini sakit demam sudah 2 hari karena benturan energi dengan Mami. Tadi kan Mami langsung auto defense karena kaget, tidak bermaksud untuk menyerang atau menyakiti, tapi akibatnya Mbah Gandarwa menjadi demam dan kata Eyang Prabu Handoyo Ningrat, Mbah Gandarwa teriak-teriak menggeram-menggeram beberapa 2 hari ini sampai suaranya gaduh. Jadi Mami diminta untuk mengobati. Nah, saat itu kemudian dilakukan pengobatan dan puji syukur Mbah Gandarwa juga langsung sembuh. Ini masih tunggaknya pohon ini seperti ini. Diameter bisa, ini masih oyot ini. Oyot itu akar. Nah, itu akarnya aja besar banget. Kasih loh, Bu. Diameternya ada 5 meter ini. Nyai Bendrong. Kebunan ini. Ini 3. Ini satu lagi yang Nyai Widuri. Oh, ini generasi pun kepuhnya ini. Nah, ini anaknya yang roboh. Udah, ini udah, sekarang udah cukup sini. Nuwun dados lumrahing jalma tiyang Jawi ingkang sugih ati
sugih ngelmu sugih bondo. Mawa kula sak bayat. Mugi-mugi anggen kula sedaya nglampahi warsa kalih 2021 menika saged lancar wilujeng jumbuh kang kinayuh sembodo kang kinegya seblo dadi menapa ingkang tansah pinuji. Nuwun sawapipun. Sawah pengestu kula pundi dados Jumat Paripe ndayani kasampesane bisa masyarakat. Ini sekali cukup anak singkem rapopo. Bungane digawake liyane ndak gogrok. Tulung Mas Aris digawake engko ndak tumplak. Wis kono wis kembange sama. Kita untuk ke yang widuri. Ini pohonnya besar banget. Terus ke sana tembus ke jalan aspal. Ini masih akar ini. Ngawi Eyang Widuri menika ketelahipun sintenipun nggih? Iki ada dua versi. Napa? Ada dua versi, nggih. Ada yang mengatakan putra angkat Eyang Kebu Kanigoro. Napa? Putra angkat. Oh, putra angkat Eyang Ada Kebu yang Kanigoro. Kalau tak Nasari niki pengawali Gusti. Oh, nggih, Gusti. Saking banyak Retno Sakti. Oh, saking banyu biru dados masih terah buyut banyu Nggih. biru. Nggih, mengalahkan pasukan Lawoijo. Napa? Mengalahkan Patih? pasukan Lawoijo. Oh, Iya. nggih, nggih, Lawa Ijo. Iya. Ini sangat sakti. Karena sakti semua sini. Nggih, Tapi yang saya itu ya. nggih. Dan di sini menjadi ya ini titik temu antara Trah Selo dengan Trah Wajah. Iya. Dan Nggih, di kalau sini sejarah ini dari Gusti Mung saya dikasih sejarahnya nanti Iya. kalau ingin itu pantun buku. iya buku ada Oh, nggih. di buku kan bisa ada 7 lembar. Oh, amangke. Ya. Nggih, nek kula wau kula betone wonten mriko ingkang wonten butuh anu sekul suci, ayam lembaran, pisang sanggan. Ini pengawal pribadi dari yang Retno Pembayun yang sakti mandraguna karena pernah mengalahkan Lawoijo. Nggih, Gusti Tejo Wulan mengke kangge salam mawon saking Sabdalan, Sabdolangit.